Beberapa titik di Jakarta mulai banjir. Hal itu membuat para cebonger kegirangan. Pasalnya, mereka dapat bekerja kembali. Salah satunya tweet dari Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Teddy Kusnaidi. Ia meminta Anies tinggal mengikuti program Ahok untuk menangani banjir Jakarta. Anies tidak perlu mikir, kata Teddy. Ia bahkan memberikan komentar keras terkait banjir Jakarta itu. Ia mengatakan, dalam menangani banjir Jakarta itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak perlu mikir. Cukup mengikuti program mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Simple, ikuti Ahok saja. Sungai dibersihkan melalui program PPSU. Normalisasi sungai, bangunan di pinggir sungai dipindahkan. Pompa air diperiksa terus, dan airnya dialirkan ke sungai atau laut, dan beberapa program lainnya. Cuitan keras itu pun dikomentari sejumlah pengguna Twitter, bahkan tidak kalah pedasnya dengan cuitan Teddy. Akun Satpam Kompleksnya mengatakan, menyebut bahwa Gubernur DKI Jakarta ingin beda dari Ahok. Dia mau beda, akhirnya masukin air ke tanah nggak terrealisasi sama sekali. Memang congor doang, tulis akun Satpam. Akun lainnya menyebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal gengsi kalau meniru program Gubernur DKI Jakarta terdahulu alias Ahok. Gengsi dia kalau bilang niru program Ahok. Makanya program Anies nggak ada yang mengatakan naturalisasi sungai. Akhirnya normalisasi sungai juga, tentang reklamasi tapi masih memberikan IMB. Sejumlah wilayah di DKI Jakarta memang dilaporkan dilanda banjir akibat hujan yang mengguyur ibu kota. Namun, kondisi tersebut tidak separah yang terjadi di Jawa Tengah. Kondisi banjir terpantau rendah, sedang hingga parah, namun sudah tertangani dengan baik. Selain Teddy, ada juga yang sebelumnya diam ketika banjir di Jawa Tengah, lalu dia keluar ketika banjir Jakarta. Dia adalah orang Bogor, Dewi Tanjung. Dewi Tanjung mengatakan bahwa banjir Jakarta merupakan salah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya, Anies tidak becus bekerja. Jakarta banjir guys, ini baru Nyai mau komentarin Jakarta. Yang salah pasti Anies Baswedan, Gubernur seiman yang gak becus kerja. Kemudian dia menanyakan perihal dana untuk banjir di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dewi menganggap bahwa dana banjir dan dana untuk COVID-19 habis tanpa tahu rimbanya. Dana banjir entah kemana larinya. Dana COVID-19 juga habis nggak tahu rimbanya, kata Dewi Tanjung. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan santai sore kemarin melakukan inspeksi ke pintu air Manggarai. Seperti dilihat di Instagram story di akun resmi Anies, dia berangkat ke pintu Manggarai dengan menggunakan sepeda sekitar pukul 5:30 sore WIB. Sesampainya di Manggarai, Anies segera mengecek kondisi pintu air Manggarai. Dari laporan terakhir BPBD, pukul 4 pintu air Manggarai ada di posisi siaga 3. Anies terlihat mengenakan batik lengkap dengan maskernya, juga dikawal beberapa staf. Memang beberapa titik di DKI Jakarta terkena banjir, tapi tidak separah waktu Ahok menjabat sebagai gubernur. Anies Baswedan menilai program yang telah dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menanggulangi banjir menunjukkan hasil baik. Program tersebut diantaranya Grebek Lumpur. Dalam program Grebek Lumpur yang dijalaninya dalam beberapa waktu terakhir telah menunjukkan hasilnya, di mana saluran-saluran air dalam sistem drainase di Jakarta sedimentasinya bisa dibersihkan, sehingga bisa mengelola limpahan air hujan dengan baik. Meski menunjukkan hasil yang diharapkan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan warga Jakarta akan tetap waspada mengingat musim hujan belum selesai. Untuk itu, ia meminta tim penjaga pintu air dari Dinas Sumber Daya Air dan pihak terkait penanganan banjir agar tetap saling berkomunikasi. Dalam menghadapi musim hujan, hal yang perlu diperhatikan adalah kondisi curah hujan di kawasan hulu, curah hujan lokal, serta melihat kondisi permukaan air laut, karena ibu kota berada di pesisir pantai. Apabila permukaan air laut meningkat, maka kawasan yang persis berdempetan dengan pesisir pantai berpotensi mengalami banjir. Jadi, bukan satu-satunya curah hujan, tapi juga ada seperti ketinggian permukaan air laut. Anies mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta telah belajar banyak dari peristiwa banjir awal tahun 2020, di mana saat persiapan menghadapi musim hujan, seluruh jajaran Dinas SDA telah mengantisipasi sejak tahun sebelumnya, sehingga saat ini Pemprov DKI Jakarta terbantu dalam mengatasi situasi jika terjadi hal di luar kendali seperti volume air yang tinggi akibat curah hujan yang intensif. Yang sudah dikerjakan sejak lama adalah pengerukan waduk-waduk di Jakarta sejak tahun lalu.
Kemudian pembersihan sedimentasi di saluran-saluran dikerjakan dengan luar biasa. Lalu yang ketiga, membangun sumur vertikal untuk drainase. Keempat, memastikan semua pompa air berfungsi dengan baik karena Pemprov DKI Jakarta memiliki lebih dari 50 rumah pompa. Kemudian, yang kelima adalah pengendalian pintu-pintu air. Jadi seluruh persiapannya dikerjakan tahun lalu. Hal ini supaya saat musim penghujan datang, posisinya siaga dan siap. Sebelumnya, pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta, Sabdo Kurnianto menyatakan banjir di ibu kota melanda di 2 kota administrasi, yakni Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Secara keseluruhan terdapat 40 RW yang terdampak. Untuk wilayah Jakarta Selatan meliputi 4 kecamatan dan 7 kelurahan di 17 RW dan 38 RT. Untuk ketinggian banjir 40-190 cm. Saat ini, jumlah pengungsi di Jakarta Selatan sebanyak 30 kakak dengan total 304 jiwa. Sedangkan untuk Jakarta Timur meliputi 25 RW, 112 RT dengan ketinggian 40-275 cm. Selanjutnya, jumlah pengungsi di Jakarta Timur sebanyak 193 kakak dengan total 725 jiwa. Sebanyak 14 lokasi pengungsian telah digunakan. Sementara banjir di Jakarta akibat luapan sejumlah sungai.